Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarina Trinanda dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomaka Kamamuju. Nah, untuk video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer grafik, di sini memenuhi tugas mata kuliah ke-6, saya akan mencoba menjelaskan poin-poin yang ada dalam video. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video, dan video itu terdiri dari 3 video. Yang 2 dari dosen pengampu mata kuliah, kemudian 1 adalah dari referensi saya pribadi. Untuk itu langsung saja kita saksikan videonya. Nah, di sini mereka mengundang Syahril Ramadan, di mana Syahril ini adalah seorang editor foto berumur 19 tahun, dan Syahril ini terkenal karena dia sering mengedit foto bersama dengan orang-orang terkenal seperti itu, seperti artis-artis besar. Nah, ini adalah contoh foto dari beliau. Hasil editan beliau juga semuanya keren-keren, dan itu yang membuat TV ini atau salah satu stasiun TV ini mengundang beliau, karena beliau sempat sangat viral dengan hasil editan foto yang bersama dengan artis-artis besar, dan juga sangat mengejutkannya karena beliau mengatakan software yang digunakan dalam pengeditan itu menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini contohnya dia bersama Cinta Laura, dan ini bersama Maudy Ayunda. Ini betul-betul diperhatikan dengan seksama, baru kita tersadar bahwa kalau itu adalah sebuah editan. Ini membuktikan bahwa kreativitas itu memang tanpa batas, dan ini Syahril Ramadan ini masih sangat berusia di bawah, masih umur 19 tahun pada saat beliau diundang ke acara tersebut. Ini foto bersama dengan Prilly, dan juga masih banyak lagi editan-editan foto dari Syahril itu sendiri. Nah, kembali lagi Syahril menggunakan Adobe Photoshop sebagai tempat beliau untuk mengedit foto tadi. Kemudian dalam melakukan sebuah pengeditan foto, Syahril mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan adalah tone warna yang cocok dengan objek yang misal ingin kita edit foto kita bersama. Jadi kita harus memperhatikan tone warna yang cocok dengan objek, dan juga angle kameranya. Angle kameranya itu artinya posisi kamera mana yang cocok untuk foto ini, begitu. Kemudian Syahril Ramadan juga menjelaskan bahwa kesulitan tersendirinya dalam mengedit sebuah foto itu adalah dalam mengedit foto itu sendiri mencari gambar yang sesuai untuk disandingkan dengan foto lain. Nah, itu tadi kembali lagi dengan harus betul-betul menyesuaikan angle kamera yang ada. Nah, kesulitan selanjutnya adalah pencerahan dan kualitas fotonya. Itu yang betul-betul harus diperhatikan. Di sini Syahril sedikit membagikan sebuah foto kesehariannya, dan cara dia mengedit fotonya itu tentunya pasti sangat membutuhkan konsentrasi juga, dan perlu imajinasi dan kreativitas. Nah, di sini Syahril juga sempat menyinggung mengenai penghasilan yang didapat dari ngedit foto di Photoshop. Nah, Syahril menjelaskan bahwa sebulan itu Syahril bisa mendapatkan 3-8 juta. Nah, itu sangat-sangat menjanjikan juga sebagai seorang freelance atau editor seperti ini. Kemudian satu editan bisa 1-500.000 untuk satu kali ngedit, dan itu banyak. Dan Syahril juga mengatakan banyak DM atau minta dari luar untuk diedit fotonya bersama dengan artis-artis idolanya. Nah, kemudian Syahril juga yang terakhir di akhir acara dia juga membagikan tips kepada kita semua, tips untuk
menjadi sukses, bisa dikatakan seperti itu, prestasi atas dasar belajar dan memanfaatkan ilmu komputer grafik untuk berprestasi. Beliau juga mengatakan tips yang pertama itu adalah rajin berkarya. Nah, kita harus rajin-rajin karena yang memang penyakitnya sekarang adalah memang kemalasan dalam berkarya. Kemudian yang kedua yang Syaril sampaikan adalah banyak cari referensi. Nah, itu juga penting. Nah, ini bisa menjadi motivasi bagi khalayak banyak, terutama anak muda sekarang yang dimana sudah banyak wadah-wadah atau aplikasi seperti contoh Adobe Photoshop tempat kita untuk berkreasi. Siapa tahu itu bisa menjadi ladang rezeki untuk kita. Nah, mungkin itu saja poin-poin yang dapat saya jelaskan dari video seorang Syahril Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Oke, kita lanjut untuk video yang kedua. Di sini mengangkat sebuah sang motivator leader sukses TSI top coach Indonesia. Oke. Singkatannya itu Tom MC Ifli Indonesia. Nah, beliau di sini akan lebih membahas mengenai problem-problem terlebih dahulu untuk kemudian akan diberikan tips dari problem atau masalah yang ada. Nah, dalam sebuah pekerjaan yaitu manufaktur dan sering mendapat customer dengan desain by order. Nah, terkadang yang kita buat desain yang otentik malah customer tidak suka. Nah, itu adalah inti banyak yang bertanya kepada beliau ini tentang problem-problem yang menjadi permasalahan dalam menjadi seorang desainer by order. Itu tentu adalah hasil dari requestan customer karena kita selalu berpatokan bahwa customer adalah raja. Nah, itu. Kemudian di sini juga beliau menjelaskan bagaimana caranya agar desain bisa menjadi sebuah kebanggaan buat customer dan itu tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar customer menjadi suka dan menjadikan perusahaan kita disukai. Yang pertama, customer itu suka dengan branding. Nah, yang artinya desain yang kita buat dipromosikan dengan keseriusan agar orang-orang tahu desain yang kita buat. Jadi itu pentingnya branding dalam pembuatan desain kita. Kemudian kedua, branding harus didukung oleh marketing. Nah, kita perlu membuat sebuah konten untuk mengedukasi customer sehingga customer bangga membeli desain-desain yang kita buat. Jadi edukasi yang kita berikan di dalam konten itu akan membuat customer suka dengan desain kita. Kemudian yang ketiga adalah exhibition. Tujuan dari exhibition adalah menunjukkan brand-brand atau desain-desain kita sudah ditampilkan di mana saja. Jadi exhibition penting sekali untuk mendapatkan pengakuan. Jadi teman-teman, jadi kita ketika sudah membuat desain kita harus membuat namanya exhibition di mana kita harus memperkenalkan desain-desain kita kepada customer. Misal desain ini sudah terkenal di luar negeri lah atau di luar kota yang mungkin lebih ramai dan lebih banyak dunia kerja di sana. Kemudian beliau katakan juga ada kita harus mengajar. Nah, artinya ketika kita mengajar kita akan diakui sebagai expert. Jadi ketika desain yang kita ajarkan tersebut kemudian murid atau siswa atau katakanlah orang yang kita ajar dalam hal mendesain itu, mereka akan mengatakan di luar bahwa, oh ini desain saya buat, saya diajar oleh ini saya diajar dari perusahaan ini. Jadi itu pentingnya juga mengajar agar itu mendapatkan, agar kita
diakui sebagai ekspor dari orang yang telah kita ajar. Nah, kalau kita sudah mengajar, kemudian yang kelima kita harus mengatur yang namanya personal branding. Nah, personal branding adalah kita harus diakui oleh media, harus dekat dengan media, kita harus menciptakan artikel-artikel, membuat edukasi secara umum, membuat video-video tentang desain, membuat video desain kita agar personal kita yang dikenal begitu. Jadi personal branding juga penting untuk bagaimana bukan hanya sekedar desain atau yang di awal tadi branding kita desain yang kita dikenal, tapi personal branding kita atau diri kita yang membuat desain itu juga dapat dikenal, seperti kita dapat membuat artikel-artikel dan juga membuat video-video konten. Kemudian tadi kan yang kelima adalah personal branding, sekarang yang keenam adalah benchmarking. Nah, desain akan bagus kalau kita review desain orang. Jadi kita belajar melihat desain orang lain, kemudian kita mengatakan ini desain orang sangat keren, ini desain orang sangat bagus. Kita harus belajar review desain orang untuk kemudian kita belajar mengambil ilmu atau inspirasi dari desain orang tersebut. Kemudian yang saya catat di sini atau yang saya poin-poin yang ingin saya bahas, yaitu beliau juga yang terakhir mengatakan adalah komunitas atau kita kumpulkan teman-teman yang satu jalur, yang memang punya satu pemikiran dengan kita dan membuat tren bersama. Nah, komunitas akan sangat penting sekali untuk saling mendukung dan menjadi supporter kita. Jadi, dalam satu komunitas itu memang dibutuhkan untuk kita saling support, kita saling mendukung, dengan catatan kita harus memang satu sepemikiran untuk membuat suatu ide-ide atau desain-desain yang menarik, kemudian kita pasarkan bersama. Nah, itulah penjelasan saya sedikit mengenai bagaimana cara agar desain bisa menjadi sebuah kebanggaan buat customer kita. Ada 7 poin di sini yang dijelaskan oleh beliau. Ini menjadi sangat pembelajaran yang besar buat kita semua untuk bagaimana menjadi seseorang yang lebih baiklah dalam hal membangun perusahaan untuk pemula. Oke, itu saja untuk video kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Oke, untuk tugas yang atau video yang ketiga dari tugas ke-6 ini, dimana di sini adalah salah satu video yang saya ambil juga dari internet untuk kemudian saya menjelaskan sedikit mengenai poin-poin penting yang disampaikan. Nah, di sini itu dari konten kreator bernama Keke Genio. Dia juga adalah seorang freelance di sosial media. Nah, di sini beliau akan menjelaskan ide freelance bergaji besar dan tips memulainya. Nah, penjelasan mengenai freelance atau pekerja lepas itu adalah seorang yang bekerja sendiri tanpa terikat oleh waktu dan biasanya memiliki keahlian tertentu yang bisa ditukarkan dengan uang. Nah, dia lebih ke sesuatu yang menghasilkan. Ini freelance ada 2, yaitu creativity dan preferensi atau kreativitas dan kerja keras. Preferensi itu creativity dan preferensi, kreativitas dan kerja keras itu adalah beliau mengatakan ada 2 itu untuk menjadi seorang freelance. Nah, kita masuk di tips inspirasi ide freelance bergaji lumayan yang memulai untuk freelance dan juga cara memulainya. Yang pertama, ide freelance yang pertama adalah fotografer, videografer, dan sampai menjadi seorang editor. Nah, ini adalah beliau juga mengatakan di sini di video bahwa ini ide pertama dari seorang untuk menjadi seorang freelance, yaitu menjadi fotografer, videografer, dan editor. Nah,
tidak jauh-jauh dari video yang pertama tadi yang saya jelaskan, yaitu Syahrul Ramadan. Bisa dikatakan dia adalah seorang freelance yang memang menggeluti keahliannya itu adalah editor. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ide freelance yang kedua menjadi seorang content creator. Banyak sekarang sosial media yang betul-betul menjanjikan seperti TikTok dan YouTube, dan juga ada Instagram, di mana di sana mereka atau orang-orang yang memang ingin menjadi seorang freelance itu menggunakan sosial media tersebut untuk menjadi ladang rezeki dan ladang usaha juga. Kemudian ide freelance ketiga adalah web atau aplikasi programmer dan graphic design. Karena di era sekarang semua orang atau semua company, semua institusi pasti sangat ingin akses di dunia digital dengan membuat website dan aplikasi. Nah, juga ini dari video ketiga ini tidak jauh dari video kedua tadi, di mana graphic design itu memang dibutuhkan dalam dunia atau dunia industri, baik company maupun institusi, dan juga ini sangat menjanjikan. Itu tadi penjelasan mengenai freelance. Kemudian bahkan desainer ini sangat diuntungkan dari fenomena pembuatan web dan aplikasi, pemrograman aplikasi itu tidak jauh dari graphic design, karena untuk membuat tampilan yang menarik dari website kita atau aplikasi, program aplikasi kita, tentu kita membutuhkan yang namanya desainer untuk mendesain agar tampilan kita lebih menarik. Nah, sebenarnya banyak pekerjaan freelance lainnya, tapi sekarang kita akan bahas cara memulainya. Dan ada penting itu sebenarnya yang terpenting adalah eksekusinya. Betul yang dikatakan kakak dari Keke ini, bahwa apapun itu, pekerjaan apapun itu, baik itu freelance maupun kantoran dan sebagainya, terutama terkhusus di freelance, yang paling terpenting yang saya katakan di awal adalah kreativitas dan kerja keras. Selain itu adalah eksekusinya juga. Bagaimana kita langsung memulai menuangkan kreativitas kita dan kerja keras kita. Nah, cara memulai untuk menjadi seorang freelance, kita harus punya portofolio dan red card. Nah, portofolio itu adalah dokumentasi hasil pekerjaan yang telah kita buat. Misal, kita sudah membuat desain-desain seperti logo, membuat, intinya ada project yang kita buat, baik karena memang ini kita mulai dari awal. Jika memang itu yang ada, kita masukkan saja ke portofolio tersebut sebagai dokumentasi bahwa kita pernah membuat suatu project, baik itu desain, foto, maupun video. Nah, red card sendiri adalah bentuk karena kan ini walaupun kita adalah seorang pemula, tetapi kita juga harus memulai red card agar customer kita atau pelanggan bisa mengetahui berapa jasa yang akan dibayarkan dari hasil kreativitasan itu atau project yang kita buat. Itu pentingnya red card. Nah, yang kedua, kita harus mudah ditemukan. Artinya, kita harus lebih aktif di sosial media, komunitas, dan juga yang paling terpenting adalah sosial media, agar klien lebih mudah menemukan kita. Itu yang kedua, kita harus mudah ditemukan, dan juga agar ketika kita sudah, walaupun kita sudah membuat portofolio dan red card juga sebagus apapun, ketika kita tidak aktif di sosial media kan juga klien akan sangat sulit menemukan kita. Dan juga yang kembali lagi, seperti yang dikatakan di video kedua, itu komunitas juga sangat penting untuk mendukung dalam kreativitasan kita, apalagi menjadi seorang freelance. Kemudian di sini di video terakhir atau poin terakhir yang saya tangkap dan yang menurut saya penting dari video ini adalah di sini beliau mengatakan ada banyak marketplace di luar sana. Tapi ketika kita ingin fokus di Indonesia, ada wadah atau situs yang memang diperuntukkan untuk freelance Indonesia.
muda-mudi Indonesia untuk bagaimana menuangkan kreativitas dan juga menjadi ladang usaha untuk kita. Dan situsnya itu ada namanya atau websitenya Social Buzz Geeks. Nah, itu adalah Social Buzz Geeks, di mana Social Buzz Geeks ini adalah tempat freelance jual beli jasa untuk pemula itu sendiri. Nah, saya akan perlihatkan di sini di videonya terakhir dia memaparkan materi mengenai Social Buzz Geeks. Nah, ini di sini sangat bagus. Kenapa saya mengangkat video ini? Karena menurut saya ini penting, karena di sini juga selain menjelaskan mengenai tips menjadi seorang freelance dan cara memulainya, di sini juga beliau menjelaskan atau memberitahukan situs atau website Social Buzz Geeks untuk bagaimana kreativitasan kita itu atau proyek yang kita buat dapat kita jual belikan di Social Buzz Geeks itu. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, penjelasan penting dari satu video mengenai ide freelance bergaji besar. Tentunya ini masih banyak kekurangannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.